pembelajaran kita hari ini. Ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa? Oke, coba start. Depan. Ya, depan. Ya, silakan. Kita berdoanya ya anaknya, tunjukkan kepalanya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami dari berbagai macam Tuhan, dan Tuhan, terima kasih juga telah menjaga kesehatan kami dari awal kami datang sampai sekarang. Dan Tuhan, yang melakukan pelajaran Tuhan membuat kami tidak duduk Tuhan. Oke, terima kasih Basra. Ya, gimana kabarnya semua hari ini? Sehat? Udah makan belum? Yakin? Doanya bagus sekali mukanya. Udah makan belum? Semangat ya Nak ya. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah Ibu beritahu, informasikan tentang pembelajaran kita kan? Iya. Apa coba? Mengenai apa? Pahlawan proklamator. Oke, bagus. Siapa yang tahu apa sih? Siapa itu pahlawan proklamator? Pahlawan proklamator adalah pahlawan yang mengikuti tentang proklamasi. Pahlawan yang mengikuti tentang proklamasi. Ada yang lain? Pahlawan yang menyelenggarakan proklamasi. Pahlawan yang menyelenggarakan proklamasi. Oke, Tristan? Perumusan naskah proklamasi. Perumusan naskah proklamasi. Oke. Dari 3 pendapat teman-teman kalian, ada yang lain? Hah? Pahlawan yang berada pada perumusan proklamasi. Perumusan proklamasi. Oke. Ya, jadi tentang pahlawan proklamator itu kita sudah tahu bahwasanya mereka itu merupakan pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bagus. Ya. Dari pahlawan proklamator itu, kita akan menunjukkan juga tentang materi kita mengenai teks non-fiksi berdasarkan memakaikan kata tanya adik Simba. Oke, ya. Adik Simba. Adik Simba itu apa sih? Apakah abang, adik, kakak, dan mbak? Jadi apa itu adik Simba? Kata tanya. Kata tanya itu berbentuk seperti apa? Seperti makanan kan? Oke, jadi gimana kata tanya itu, Nak? Kata tanya itu merupakan kalimat dengan kalimat tanya. Oke, kata tanya merupakan kata yang dipakai untuk membentuk sebuah kalimat Tanya. Kalau dia kata tanya, biasanya kalimatnya itu diakhiri dengan tanda Tanya. Apakah kalimat itu, kalau sebuah kalimat tidak ada tanda tanyanya, itu sudah dikatakan kalimat tanya belum? Walaupun dia sudah memakai kata adik Simba di depannya. Hah? Kenapa belum? Karena kalimat itu belum sempurna dikatakan kalimat tanya kalau tidak memakai tanda Tanya. Oke. Ibu ada sebuah permainan lah Ibu bilang ya. Ya, permainan kita ini Ibu akan bentuk nanti 4 kelompok. Nah, dari 4 kelompok ini nanti kita akan mempelajari mengenai pahlawan proklamator. Dari pahlawan proklamator ini nanti kita bagi-bagi menjadi 4 pembelajarannya yang berbeda. Apa ada ide, Nak? Siapa yang mau? Bu, saya mau yang seperti ini, Bu. Kok saya mau ini? Kan, kamu coba. Menurut Jonathan mau gimana? Kelompok kami boleh nggak Bu? Kelompok yang saya bilang tadi. Oke, Jonathan maunya, Bu, gimana kalau kelompok kami itu memakai cerita bergambar seperti anime ya? Tapi dari ceritanya itu menceritakan tentang pahlawan proklamator. Oke, Catherine? Bu, kelompok kami boleh nggak Bu?
Ya, menggunakan adik Simba berarti kalimat-kalimatnya atau pertanyaannya itu harus sesuai dengan materinya itu mengenai pahlawan proklamator. Ini gimana nih kelompok ini? Apa coba? Ide kalian? Kalian mau buat seperti apa? Penokohan atau istilahnya apa itu kalau penokohan itu? Bermain peran. Oke ya. Jadi kalau ibu tanya, kalau bermain peran, pahlawan proklamator ada berapa? 7. Ada 7. Berarti kalian ada berapa nih? 7. Nah, berarti pas ya. 1 pahlawan, 1 anak. Jadi harus kalian pahami juga. Misalkan si Rio mau menjadi Muhammad Hatta, berarti hari ini si Rio itu ganti namanya. Kalian jangan panggil dia Rio ya, panggil dia Bapak Muhammad Hatta. Hebat ini jadinya nanti kan. Nah, itu merupakan salah satu perjuangan kita juga. Terus kalian pahami Bapak Muhammad Hatta itu sebagai apa sih? Kenapa dia dipanggil sebagai Bapak Proklamator? Oke? Dari sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan, nak? Oke, Vincent? Bu, nanti kalau misalnya berkata kalimat adik Simba harus berapa soal? Kalau pembuat kalimat tanya adik Simba, itu tanya balik sama kamu. Adik Simba itu ada berapa kata tanya? 6. Apa saja? Apa, dimana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Dan bagaimana? Oke. Mengapa ada tadi kamu bilang? Ada. Jadi ada berapa cuma itu? 7 benar. Adik Simba. Cara menghafalnya selalu bilang A. Hanya itu sebagai apa? Di sebagai dimana? K. Kapan? Si. Siapa? M-nya mengapa? Dan B-nya bagaimana? Oh iya Bu, kata tanya berapa itu termasuk kata tanya tidak? Termasuk. Dia termasuk juga ke dalam kata tanya. Cuman kita supaya lebih menggampangkan kita mengingat yang namanya kata tanya, jadi kita buatlah dia adik Simba. Bukan berarti kata tanya berapa itu bukan kata tanya. Dia tetap sebuah kata tanya. Paham ya, Nak? Oke. Ya. Nah, dan kita sudah menentukan materinya, kelompoknya. Kelompok 1 Ibu buat kelompok 1 Nia, Tiffany. Oke. Kelompok 2 Kathleen. Ingat ya. Kelompok 3 Luisio. Dan kelompok 4 kelompok Jonathan. Bisa? Berarti tadi kalau Jonathan mengenai cerita bergambar, berarti kamu gambarkan sedikit ya mengenai pahlawan itu, lalu buatlah kata-katanya. Dari gambar itu bercerita tentang apa? Siapa yang kamu gambar? Pahlawan apa dia? Ya. Nah, oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau si Catherine dia tadi meminta puisi berangkai. Nah, puisinya mengenai apa, Nak? Apa temanya yang ingin kamu buat? Pahlawan proklamator. Ya, ada berapa bait nanti mau kamu baca sayang? 4. Oke. Nah, Tiffany akan memakai kata tanya adik Simba. Jadi misalnya kamu dan teman-teman itu membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan mengenai pahlawan proklamator. Bisa kita buat kan? Bisa dibuat mulai. Dan kelompok yang itu mengenai penokohan ataupun bermain peran. Oke? Yang pertama coba.
Ini buat apa ini? Buat apa kelompok sini? Oh, buat puisi berantai ya? Kalau kelompok sini buat apa nih? Oh, cerita bergambar. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Oh, bagus ya gambarnya ya. Ini buat teksnya dulu ya. Oh. Ini juga buat deskripsinya dulu. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Buat apa nih nantinya? Oh, buat ini ya, kata-kata tanya ya? Yang pertama coba, siapa duluan yang mau maju ke depan mengenai materi kita ini, pembelajaran kita ke pertama. Oke, Fani. Oke anak-anak ibu, ini ada teman-teman kita. Mereka ini sudah mempersiapkan yang namanya pertanyaan berdasarkan adik Simba. Perhatikan pertanyaan-pertanyaannya, itu semuanya tetap bercerita tentang pahlawan proklamator. Berapa pertanyaan yang muncul, nak? 7. Dari pertanyaan-pertanyaan itu siapa yang mau mencoba menjawab? Wistan, pertanyaan dari mana? Kalau dari negeri yang kapan Laksamana Muda Mahayana Tadasi lahir? 3 Maret 1898. Apakah benar pertanyaannya itu? Pada tanggal? Benar nggak? Benar. Tangan dulu kita. Di mana Muhammad Raden Ahmad Subarjo memperoleh gelar Master di Indirection di Universitas Leiden, Belanda 1933. Oke, gimana sih? Apakah jawabannya benar? Coba putar kembali. Iya. Ya, di Universitas Leiden, Belanda. Oke. Survei membuktikan? Ya, benar ya. Bukan Bung Karno. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa nama lengkap Soekarni? Soekarni Prato Widjojo. Kita buktikan. Baca. Soekarni Kartodiwirjo. Soekarni Kartodiwirjo. Oke, pertanyaan. Bagus ya. Sudah beberapa pertanyaan yang kita jawab dan semuanya bisa menjawab. Berarti kalian menguasai materi kita mengenai pahlawan proklamator. Bisa jadi kalian merupakan penerus pahlawan-pahlawan negara kita Indonesia. Ya? Mau nggak jadi pahlawan? Mau. Ada cara supaya kita bisa menjadi seorang pahlawan. Tidak dengan cara berperang saja, maka kamu akan dianggap sebagai seorang pahlawan. Next, pertanyaan berikutnya. Ayo. Dari Deku, berapa jumlah anak dari proklamator administratif 3 anak? Berapa jawabannya? Ya, 3 anak. Apakah benar ini? Coba putar jawabannya. 3 orang anak. Bagus. Tangannya buat ya. Tadinya bagaimana peran perjuangan dalam Timor sebagai salah satu proklamator? Sang juru ketik. Sebagai sang juru ketik. Ketik apa dia rupanya? Naskah proklamasi. Mana tadinya? Benar. Benar. Coba kita buktikan. Ya, sebagai pengetik naskah proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Bagus. Tepuk tangan buat mereka.
tolong kita buka jawabannya. Siapa yang mau bertanya? Mengapa Muhammad Hatta dikatakan sebagai salah satu pahlawan proklamator? Dia menyusun proklamasi. Nah, ingat ya, kalau dia ada kata panjang mengapa, berarti jawabannya itu membutuhkan alasan. Ya, mengapa? Karena Bapak Muhammad Hatta menyusun naskah proklamasi. Jadi itu dia dikatakan sebagai pahlawan proklamator. Gimana Selin? Salah. Tekok katanya. Aduh. Ada yang ingin mencoba lagi nak? Bebas Pak. Oke. Karena mengapa Muhammad Hatta dan dikatakan sebagai salah satu pahlawan proklamator? Karena memainkan peran sentral. Dia menggunakan apa sebagai peran sentral. Selin? Masih salah. Aduh, masih salah. Siapa lagi ingin mencoba? Ah, Jesle. Karena dia seorang negarawan dan nasionalisme, kata Jocelyn. Ah, gimana Selin? Masih salah. Rio, come on, ayo. Rio. Karena Muhammad Hatta juga berperan membantu membuat naskah proklamasi. Selin? Masih salah. Ada yang ingin mencoba kembali? Aku Bu. Bebas. Kenapa Muhammad Hatta dikatakan sebagai salah satu pahlawan proklamator? Karena kemerdekaan Indonesia dan penjajahan Belanda dan Jepang sekaligus memproklamasikannya pada 17 Agustus 1945. Oke. Gimana Selin? Benar. Oke, coba kita buktikan apakah jawaban Pasta itu benar. Iya, karena dalam perjuangan demi kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Oke, tepuk tangan. Anak-anak ibu pintar-pintar semua ya. Mereka bisa mengerti, bisa memahami, menguasai mengenai ketujuh pahlawan proklamator. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke. Kelompok siapa yang ingin maju duluan? Kelompok yang. Inilah dia 7 tokoh proklamator. Saya Raden Ahmad Soeharto Djokowidodo. Nama Raden Ahmad Soeharto Djokowidodo. 4 Karawang 3 Maret 1830. 4 Karawang Jakarta 15. Saya Muhammad Hatta. Tempat tanggal lahir Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Tempat tanggal wafat Jakarta 14 Maret 1980. Tempat makam Kebayoran Lama Jakarta. Nama orang tua Muhammad Jamil Siti Saleha. Mana muda Rasim. Lahir 3 Maret 1898 Kagoshima, Jepang. Meninggal pada 13 Desember 1977 pada umur 79 tahun di Jepang. Pengabdian Jepang, pangkat perwira. Laksamana Muda. Saya suka lahir di desa Jawa Timur 14 Juni 1914. Meninggal di Jakarta 7 Mei 1971 pada umur 54 tahun. Nama adalah Sultani
yang menjadi tokoh-tokoh pahlawan hebat. Tepuk tangan buat teman-temannya. Ayo silakan duduk. Terima kasih ya nak ya untuk anak-anak ibu yang sudah maju ke depan, sudah membacakan omongannya, baru membuat kata tanya dengan memakai kata adik Simba. Ya. Selanjutnya kita coba teman-teman kita yang membuat gambar atau cerita bergambar mengenai pahlawan proklamator. Oke? Dan boleh maju teman-teman, anak-anak ibunya. Itu sudah ibu tampilkan beberapa gambar yang dibuat oleh teman kalian. Cantik-cantik ya? Seperti asli gambarnya. Muhammad Hatta adalah seorang negarawan dan nasionalisme Indonesia sebagai wakil presiden pertama negara itu dikenal sebagai Bapak Komunikasi Indonesia. Muhammad Hatta lahir di Sayuti Mari adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Sayuti Mari mendirikan dua dari wadah bagi para teman. Pemeran Sayuti Mari dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Oke, ya inilah dia pembuat gambar penerus kita nanti ya kan. Oke, silakan dulu nak. Bapak yang terakhir mengenai puisi berantai. Kami dari kelompok 2 menyajikan puisi berantai tentang 7 pahlawan proklamator. Pahlawan proklamator, karya Salmanita Bolucini MPD. Pejuang proklamator, Sang proklamator, lawan dunia. raga bisa mati. Bahwa ini hasil dari sudut dan kami. Kau para pahlawanku, Kau para pahlawan. wahai sang proklamator bangsa. Akan peluang belajar kata wajib. Terima kasih perjuangan. Perjuangan mempertahankan. Hiduplah darah Indonesia. Demikianlah puisi kami. Oke, tepuk tangan. Terima kasih buat anak-anak ibu atas semua presentasinya dari 4 kelompok yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, dengan demikian ibu langsung membuat, artinya kalian memahami 7 pahlawan proklamator itu bisa kita buat ke dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Iya. Kalau kita mengenal pahlawan, kita berpikir itu hanya pelajaran sejarah ataupun IPS. Ternyata bisa juga kita masukkan ke dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih buat anak-anak ibu semuanya. Ya, untuk semua kalian agar mengerti dan makin memahami tentang 7 pahlawan proklamator. Oke, nah, dari hasil materi kita ini, ibu harap kalian semakin memahami dan mengerti, yang membuat gambarnya juga semakin pintar, bukan sebesarnya nanti bisa menjadi komik kan, atau membuat gedung-gedung pencakar langit. Oke? Ibu akhiri pembelajaran kita ini dengan berdoa. Dengan doa penutup. Siapa yang bawa doa penutup? Kristen. Ya. Oke, sikap berdoanya.